Di suatu daerah pesisir pantai terdapat bank web milik Ibu Ratu Dewi Lanjar. Di bank tersebut menyediakan dana pinjaman yang dapat dipinjam oleh siapapun yang membutuhkannya, asalkan si peminjam memenuhi kriteria dan dapat mematuhi peraturan yang diberikan oleh Ibu Ratu Dewi Lanjar. Peraturan yang tidak jauh beda dengan peraturan yang dibuat oleh bank pada umumnya. Ada waktu jatuh tempo dan sanksi yang akan diterima nasabah apabila si nasabah tersebut telat atau tidak mampu membayar pinjamannya tersebut. Kisah nyata dialami oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Untuk lebih mudahnya kita sebut saja si Joko. Joko ini dulunya adalah orang yang miskin. Dia tinggal mati orang tuanya sejak berumur 7 tahun. Dia tidak memiliki sanak saudara karena orang tua Joko adalah perantau. Joko pun hidup sebatang kara di kota tersebut. Joko bertahan hidup dengan cara mengemis ke rumah-rumah warga. Seiring berjalannya waktu, Joko pun tumbuh dewasa dan tetap saja menjadi pengemis. Dia tidak bisa mencari pekerjaan karena dia tidak pernah sekolah. Dia banyak dihina oleh orang hingga akhirnya pun tak kuat menahan penghinaan-penghinaan yang ditujukan padanya. Pergilah Joko ke tempat orang yang mengerti keberadaan bank web ini, biasa disebut kuncen. Setelah bertemu dengan kuncen tersebut, Joko lantas mengutarakan maksudnya kepada kuncen tersebut. Dan kuncen ini pun menyanggupi permohonan Joko untuk melakukan ritual pinjam-meminjam dana di bank web tersebut. Karena merasa iba dengan kondisi Joko, kuncen tersebut menyuruh Joko mandi air laut untuk membersihkan dirinya. Kemudian Joko disuruh untuk bermeditasi di dalam gua di lingkungan pantai tersebut. Maaf, nama pantai dirahasiakan. Secepat-cepatnya 1 malam, selama-lamanya 3 malam. Kuncen tersebut berpesan, tetaplah berzikir, amalan ini amalannya juga tidak bisa dipublikasikan, ya kan? Sampai Ibu Ratu Dewi Lanjar hadir di hadapanmu. Sendiko dawu, jawab Joko sembari berjalan menuju batu besar tempat dia duduk bersila. Dan kuncen itu pun pergi meninggalkan Joko seorang diri. Malam pertama tidak ada yang datang. Malam kedua datanglah sosok Ibu Ratu Dewi Lanjar diawali dengan cahaya yang sangat terang. Kemudian terjadilah percakapan antara mereka berdua. Ibu Ratu berbicara, bangunlah Joko, perintah Ibu Ratu. Si Joko menjawab dengan membuka mata secara perlahan, sendiko dawu Ibu Ratu. Lalu Ibu Ratu pun berbicara kembali, apa tujuanmu memanggilku di sini? Tanya Ibu Ratu kepada Joko. Joko, ampun Ibu Ratu, saya kesini mau meminjam uang sekian miliar untuk usaha karena saya sudah lelah selalu dihina oleh orang-orang kampung. Baik, tapi persyaratannya sangat berat. Apa kamu sanggup? Apa itu Ibu Ratu? Insya Allah saya sanggup, Joko menjawab dengan yakin. Persyaratannya adalah kamu hanya memakai uang ini di jalan kebaikan dan usaha yang baik. Kamu tidak boleh memakai uang ini untuk maksiat. Jika kamu menggunakan uang ini ke jalan kebaikan, maka aku akan membantumu supaya usahamu sukses sehingga kamu bisa membayar hutangmu. Namun jika kamu memakai uang ini di jalan maksiat, aku akan menghancurkanmu hingga kamu tidak akan sanggup membayar hutangmu. Dan dengan demikian aku akan mengambil nyawamu untuk bekerja kerajaanku melukis batik dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun gaji sampai kamu selesai melunasi hutangmu. Bagaimana Joko? Apa kamu sanggup? Tanya Ibu Ratu lagi. Joko pun dengan sangat yakin menjawab, saya mau Ibu Ratu. Jadi berapa lama waktu cicilannya kamu minta? Jawab Joko, 10 tahun Ibu Ratu. Baiklah, pulanglah ke rumahmu. Aku sudah mengirimkan uang itu di rumahmu dan siapkan kamar khusus untukku mengambil cicilanmu setiap bulan. Sendiko dawu Ibu Ratu sambil bersimpu mundur berlalu dari hadapan Ibu Ratu. Kemudian Joko pun langsung pulang menuju rumahnya. Saat dia masuk ke rumahnya, tertawalah si Joko ini melihat tumpukan uang yang sangat melimpah. Singkat cerita, Joko pun membangunkan rumah yang sangat besar dan mewah. Dia juga membuka toko bangunan yang sangat besar. Joko menjadi orang paling kaya di kampung itu dan menikah dengan gadis cantik dari kampung sebelah. Banyak tetangga yang bergosip tentang kekayaan Joko yang tiba-tiba tidak biasa seperti itu. Namun Joko tak ambil pusing dan tak memperdulikan ucapan warga sekitar.
Seiring berjalannya waktu, Joko selalu membayar cicilan tepat waktu hingga pada tahun kelima, Joko mulai salah jalan. Dia mulai suka berjudi, mabuk-mabukan dan mencari wanita-wanita nakal. Bulan pertama, Ibu Ratu mengirim utusannya untuk memperingati Joko, namun tak digubrisnya. Bulan kedua, Ibu Ratu mengirim utusannya lagi untuk memperingati Joko lagi, sama peringatan kedua pun tidak diindahkan. Hingga peringatan ketiga juga mendapat sikap yang sama dari Joko. Dibawalah Sukma Joko ke kerajaan Ibu Ratu Dewi Lanjar dan dipekerjakan untuk membuat kain batik. Sementara di rumah Joko sudah banyak orang melayat dan mempersiapkan pemakaman Joko. Namun sesaat sebelum jenazah Joko diberangkatkan ke pemakaman umum, datanglah Sang Kuncen ke rumah Joko tersebut. Sang Kuncen berbicara kepada istri Joko untuk tidak memakamkan Joko karena sesungguhnya Joko ini belum meninggal, melainkan di dalam dan bekerja untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Ibu Ratu. Istrinya pun mematuhi perkataan Kuncen ini dan tidak menguburkan jenazah Joko, melainkan membaringkan Joko di kamar Joko. Setelah 5 tahun berlalu, jasa Joko tiba-tiba bangun. Dia memanggil-manggil istrinya dan istrinya yang mendengar panggilan Joko pun langsung masuk ke dalam kamar. Betapa terkejutnya ia melihat Joko duduk di samping ranjang tempat tidur itu. "Kemarilah, aku sangat merindukanmu." Dengan gemetar istrinya pun menghampiri Joko. Dia meraba-raba wajah Joko untuk memastikan bahwa itu adalah Joko, suaminya yang sudah 5 tahun ini terbaring kaku di ranjang tersebut. "Kenapa? Apa kamu tidak mengenali suamimu lagi?" "Masya Allah mas, kamu sudah sadar. Alhamdulillah. Mari bersihkan tubuhmu dan makanlah. Aku sudah menyediakan makanan kesukaanmu." Joko pun menuruti permintaan istrinya untuk mandi dan pergi ke meja makan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh istrinya. Setelah selesai makan, Joko pun menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya selama hidup di alam gaib. Dan dia pun menyadari kesalahan, lantas meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan tidak akan melakukan maksiat lagi. Jadi sebenarnya saat si nasabah tidak bisa membayar hutang, Sukma sang nasabah akan ditarik ke kerajaan Ibu Dewi Lanjar untuk bekerja di sana hingga hutangnya lunas. Dan jika sudah lunas, Sukma si nasabah akan kembali lagi ke dunia nyata. Hanya saja banyak yang tidak tahu dan menganggap orang-orang tersebut sudah meninggal dan menguburkan jasad orang tersebut. Sehingga saat Sukma itu kembali dan mendapati tubuhnya sudah 1,5 meter berada di bawah tanah, tak berdaya untuk bisa bangun. Maka meninggallah orang tersebut karena tidak bisa bernapas di bawah tanah. Cerita di atas adalah benar-benar seringkali orang menyebut ini sebagai pesugihan dan ini memakan tumbal. Lalu timbullah fitnah bahwa Ibu Ratu Dewi Lanjar meminta tumbal. Padahal itu semua tidak benar. Mari menjadi bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh cerita rakyat. Lebih baiklah diam diri daripada berbicara dan kemudian menimbulkan fitnah.